Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z, selamat datang di video ini dengan judul Mitos dan Legenda Vibes Keren dari Masa Lalu. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fatoni dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B dengan NIM saya 2092300035. Di sini hari ini kita akan membahas tentang mitos dan legenda, di mana mitos dan legenda ini kita dapat mungkin dari cerita nenek kita atau kakek kita itu. Namun kalau kalian tahu, sebenarnya cerita-cerita ini bukan hanya sekedar untuk menakut-nakutkan kita ketika malam hari atau untuk mengisi waktu luang kita ketika bersama keluarga. Namun ini merupakan harta karun budaya yang bikin fitmu lebih estetik dan meaningful. Mungkin tak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke, kenapa sih cerita lama itu tetap FVV? Pertama, kenapa si cerita rakyat dan dongeng yang udah ribuan tahun yang lalu, yang sudah diceritakan secara turun-temurun oleh kakek nenek kita itu FYP di TikTok atau Instagram, atau mungkin masih relate dengan kehidupan kita sekarang. Contohnya seperti jejak sejarah dan identitas. Cerita ini kayak tim close, menyambungkan kata dari masa lalu ke sekarang. Contohnya tentang cerita Maling Kundang, itu kan tentang kisah akar budaya Indonesia, dimana di slide ini kita menceritakan tentang Maling Kundang, yang mana kisahnya tentang anak yang sebelumnya itu sangat berbakti kepada orang tua. Ketika setelah merantau itu anaknya menjadi sombong dan tidak mengakui orang tuanya sehingga dikutuk menjadi batu. Itu. Terus pelajaran kedua, pelajaran hidup yang nggak kaleng-kaleng, nggak ada filter di sini. Ceritanya seperti kayak Roro Jonggrang, soal keberanian dan kecerdikan yang bisa apply ke drama sekolah atau ke hasil karir kalian. Moralnya timeless dan bukan kita grow tanpa crack. Ketiga, inspirasi konten kekinian. Dalam film seperti Encanto yang adaptasi dari mitos Latin, sampai game seperti God of War yang bercerita tentang dewa-dewa Yunani, di Indo juga ada cerita rakyat sudah menjadi webtoon atau short viral. Mungkin seperti tentang kisah hantu-hantu atau mitos tentang kehidupan raja-raja zaman dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu koneksi budaya literasi generasi. Ini menjadi jembatan kita bagi antara boomer, milenial, dan sampai kita ke Gen Z. Kita bisa remix cerita ini biar bisa relevan sambil hormatin perjalanan kisah dari ketiga generasi. Jadi cerita lama ini nggak terlalu expired, kalau kita katakan, malah jadi full buat kreativitas kita. Oke, sekarang kita langsung bedah apa sih perbedaan dari dongeng dan cerita rakyat. Bukankah keduanya juga sama-sama dari rakyat, juga cerita yang berkembang dengan berhubungan dengan sejarah rakyat. Terus emang pentingnya apa sih dari keduanya? Jawabannya iya banget, karena ini membantu kita dalam diversity budaya atau perbedaan dalam budaya kita. Pertama, kita akan membahas tentang cerita rakyat, yaitu yang kisah turun-temurun dengan penuh kearifan lokal. Contohnya seperti tadi tentang Maling Kundang dari cerita rakyat Sumatera Barat, dimana kan Maling Kundang ini ceritanya anak yang dulu sangat patuh kepada orang tua, sangat sayang dengan orang tua. Namun setelah si Malin ini merantau dan memiliki kekayaan yang banyak, dia lupa dengan ibunya sehingga sampai menjadi anak yang durhaka, kemudian dikutuk menjadi batu. Kemudian dari kisah Roro Jonggrang yang berkembang di masyarakat Jawa, yang pintar mengelabui raja, sehingga ini menjadi
dari tradisi Indonesia mengajarkan kita nilai lokal kayak hormat kepada orang tua atau kepada alam sekitar. Kemudian tentang dongeng. Dongeng ini lebih ke fantasi tanpa batas dari seluruh dunia. Sebagai contoh, kayak Cinderella yang dress slippernya ikonik dan Little Red Riding Hood yang was-was sama serigala. Ini user universal, fokus ke imajinasi liar dan happy ending. Kemudian perbedaan kuncinya apa sih antara keduanya? Perbedaan kuncinya yaitu cerita rakyat itu lebih ke asal budaya dan pesan moral yang spesifik tentang kehidupan masyarakat. Sementara dongeng fleksibel dan global. Pentingnya ya biar kita nggak cuma konsum konten barat, namun juga bangga terhadap Indonesia tentang cerita budayanya. Ini bikin kita lebih cultural aware. Karakter original yang nggak kalah dengan hero-hero yang ada di Marvel atau DC. Dimana kalau kita mengenal kata hero, mungkin kita juga akan terlintas tentang Marvel dan DC yang dimana memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagai contoh, di sini kalau dalam cerita rakyat atau dongeng ada tokoh pangeran atau putri. Bukan cuma tampan atau cantik, tapi punya kekuatan hati. Kayak putri di legenda Danau Toba, di mana dia itu memiliki kekuatan yang membantu suaminya itu memiliki kekayaan, namun juga ada syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kemudian terdapat pahlawan, berani dengan rela berkorban demi kebaikan, seperti kisah si Kancil. Dia ini pinter ngakalin musuhnya demi teman-temannya, ya seperti Kapten Amerika versi hutan gitu. Kemudian penjahat, penuh intrik, bikin cerita seru, seperti kisahnya Roro Jonggrang dengan Raja Pengantin. Villain ini nggak flat tapi punya backstory yang bikin kita mikir. Kemudian juga ada makhluk mitologi, contohnya seperti naga besuki dari kisah masyarakat Bali, sampai bidadari atau kuntilanak yang bikin imajinasi kita liar. Mereka simbol kekuatan alam, mirip seperti Dewa Loki atau Thanos dalam kisah Marvel. Dengan twist budaya Indonesia, karakter-karakter ini menjadi inspirasi kita untuk membuat hero-hero dalam keadaan real time. Kemudian di balik plot twistnya ada pesan tersembunyi yang begitu dalam yang bikin cerita ini menjadi timeless. Pertama, pentingnya kejujuran dan kebaikan. Seperti dalam cerita rakyat Maling Kundang tadi, kita tidak boleh berbohong atau durhaka, terutama kepada kedua orang tua kita, yang dimana akan menjadi kisah terakhir yang sangat tragis bagi kita. Kemudian dampak buruk dari keserakan atau keangkuhan, seperti contoh Roro Jonggrang mengajari bahwa keinginan atau kerakusan bisa menghancurkan segalanya. Kemudian kekuatan cinta dan persahabatan, seperti dalam dongeng Cinderella, bahwa kisah cinta dan persahabatan dalam membantu setiap masalah, di mana masalah itu mungkin terlihat pelik bagi kita, namun juga akan menjadi sesuatu tantangan yang berarti dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai alam dan lingkungan. Dalam dongeng atau cerita rakyat Indonesia, banyak sekali kita temukan yang berhubungan dengan penghargaan alam dan lingkungan. Contohnya seperti cerita legenda Gunung Berapi seperti itu, dimana kisahnya tentang sekelompok warga yang juga merusak alam yang kemudian mendapatkan murka dari sang penunggu. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita bikin cerita ini fresh? Tentu saja dengan cara di remake dari tradisi tradisional menjadi modern biar enggak ketinggalan zaman.
relasinya kita gunakan kisah lama bisa menyambung dengan kita sekarang. Contoh seperti maleng kondang, kita juga dapat membuat metafor ghosting untuk orang tua di era digital. Kemudian ada media baru, adaptasi ke film animasi seperti mungkin kalian pernah dengar Shijuki versi mitos, web series di YouTube atau podcast storytelling atau game RPG dengan elemen legenda. Udah ada contoh viral di Indonesia juga. Atau kalau kita lihat di yang umum pada anak-anak muda, mungkin ada game God of War tentang legenda dewa-dewa Yunani. Kemudian kreativitas tanpa batas. Buat cerita rakyat versi kamu, remix jadi short story di Wattpad atau di ART filter di IG. Ini bikin kita terbuka terhadap budaya sehingga tidak terkesan lebih tradisional, dapat kita kembangkan menjadi sesuai keadaan sekarang. Cerita rakyat dan dongeng adalah harta karun bangsa kita. Mari kita lestarikan dengan cara yang asik dan kreatif. Generasi Z seperti kita adalah pewaris sekaligus inovator budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.